Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iksan Nuansa di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Oke, baik Ananda, kita berjumpa kembali dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yakni materi karya tulis. Yang sebelumnya kemarin Ananda sudah mempelajari tentang apa itu karya ilmiah. Ingat? Materi terakhir teman-teman bisa lihat di channel sebelumnya ya. Nah, Ananda yang dirahmati oleh Allah, puji syukur atas nikmat Allah SWT, sekali lagi kita dapat dipertemukan melalui channel ini. Nah, untuk itu mari kita tetap belajar dan jaga kondisi Anda. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ragam jenis karya ilmiah. Untuk kelas 11 kita fokus kepada penulisan karya tulis atau karya ilmiah yang berdasarkan penulisan. Nah, Ananda, kenapa penulisan ini wajib kita sampaikan? Karena suatu karya ilmiah itu memang akan ditulis dan disampaikan kepada pembaca. Itu dia konsep-konsep dari sebuah karya ilmiah. Maka dari itu kita akan mempelajari tentang karya tulis. Baik, apa itu karya tulis? Nah, ini dia batasan karya tulis dulu saja. Karya tulis itu adalah salah satu jenis karangan ilmiah yang mengungkapkan hasil pengamatan, penelitian, dan tinjauan dalam bidang tertentu menurut metode dan sistematika tertentu, serta isinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi karya tulis itu memang memiliki batasan. Batasannya apa? Yakni bentuk jenis karangan ilmiah yang mengungkapkan hasil pengamatan, penelitian dengan melanjutkan tinjauan dalam bidang tertentu. Bidangnya apa saja? Jika Anda itu suka biologi, Anda pasti akan meneliti tentang biologi, bahasa, ekonomi, dan lain sebagainya. Bisa saja digabungkan, misalnya tentang psikologi dengan bahasa, maka akan muncul pembelajaran atau penelitian tentang psikologi bahasa dan lain sebagainya. Hal tersebut disebut dengan mengungkapkan materi-materi yang sebelumnya kita itu belum pernah dengar dan coba untuk kita sampaikan kepada pembaca. Ini dia langkah-langkah menyusun karya tulis. Yang satu, menentukan tema dan topik. Wah, bagi Ananda atau teman-teman yang ingin mencoba menulis, tentukan dulu tema atau topiknya. Tema atau topik ini penting karena akan membuat kita itu termotivasi juga dalam sebuah menulis. Ingat, ambillah tema dan topik yang Anda sukai dan Anda penasaran. Kenapa demikian? Karena dengan kita penasaran, tema dan topik itu akan terangkat hingga selesai. Ini dia. Tema jangan terlalu luas, tapi menarik minat pembaca. Secara umum demikian. Nah, secara khusus tema itu juga wajib Anda sukai dulu. Anda sukai dan sekali lagi Anda penasaran, ingin mengupas tentang tema tersebut. Sehingga apa yang Anda itu kuasai itu juga mampu menarik minat pembaca, karena pasti Anda ketika sudah suka tema, pasti Anda akan memberikan hal yang terbaik untuk penjelasan-penjelasan atau apa yang ingin Anda paparkan. Selanjutnya, menetapkan tujuan. Kenapa menetapkan tujuan? Sebagai peneliti atau penulis harus jelas sehingga arah penulisan pun jelas. Ketika Anda ingin membicarakan tentang virus contohnya, Anda tidak boleh lepas dari hal virus itu atau hal-hal yang berkaitan dengan virus. Takutnya Anda itu nanti akan melebar pembicaraannya, meluas. Tidak boleh demikian ya. Harus fokus kepada virus. Jika virusnya tentang corona, Anda harus membahas dari awal sampai akhir apa itu virus corona, ya. Nah, selanjutnya mengumpulkan bahan. Kumpulkanlah bahan-bahan yang dilakukan dengan observasi, pengamatan lapangan, wawancara angkat, bisa juga dengan membaca sumber seperti jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian yang lain, sehingga kita itu kaya akan sumber bahan, sumber penelitian, dan kita itu gambaran yang sudah kita akan buat tema itu tidak terlepas dari kenyataan dan data-data valid. Baik Ananda, yang selanjutnya meneliti bahan. Bahan kita itu harus kita teliti.
bahan yang relevan dengan tulisan saja yang dipilih. Ketika kita membicarakan virus, jangan cari tentang permainan. Ketika kita membicarakan tema tentang virus, jangan cari tentang makanan ataupun hal-hal yang menjauhi dari pembahasan virus. Tapi jika itu memang berkaitan dengan virus, maka teman-teman harus memiliki jembatan untuk menghubungkan apa sih relevansi antara virus dengan makanan dan lain sebagainya. Begitu ya. Menyusun kerangka karya tulis. Kerangka karangan disusun secara jelas dengan sistematika yang baik. Di SMA Muhammadiyah 1 sendiri juga sudah memiliki sistematika kerangka penulisan karya tulis. Nah, nanti teman-teman tinggal mengikuti saja. Lalu mengembangkan kerangka menjadi karya tulis yang utuh. Kerangka itu kan seperti coret-coret ya teman-teman. Seperti coret-coret, kita mau nulis apa, temanya apa, latar belakangnya apa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita tulis dengan baku teman-teman. Mengembangkan kerangka tulis menjadi karya yang utuh. Komponen karya tulis apa saja atau kerangkanya katakanlah. Ini universal ya teman-teman, universal bisa digunakan oleh semua pihak. Kita ambil yang universal. Baik, halaman judul, nah halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar mungkin kalau ada, lalu daftar tabel jika memang penelitian Anda menggunakan tabel, lampiran juga ada. Karena ini karya tulis pasti ada batasan-batasannya. Kalau skripsi, tesis, disertasi biasanya menggunakan bab 1 sampai bab 5. Tapi kalau karya tulis juga memiliki batasannya juga, tidak terlalu panjang ya. Nah, yang kedua bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan dan penutup. Sama, semuanya sama ya. Jadi universal. Dan simpulan. Baik, itu dia. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai peneliti untuk kita itu mampu menjelaskan sumber-sumber dari mana saja kita itu mendalami tema yang kita ambil. Ini universal komponen karya tulis ini. Jadi teman-teman, hal ini berlandaskan dengan kebijakan-kebijakan dalam menulis karya ilmiah, khususnya karya tulis, karena penting sekali untuk kita ketahui. Nah, ini dia teman-teman. Bab 1 pendahuluan. Apa sih pendahuluan itu? Nah, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang. Mari kita lihat di slide ini. Ya, dijabarkan pada latar belakang adalah apa yang melatar belakangi judul yang Anda tulis teman-teman, atau Anda ya. Apa alasan-alasan sehingga judul yang Anda tulis itu atau Anda itu pilih, alasannya itu apa, referensinya itu harus ditulis. Jika Anda ingin menulis tentang misalnya daun kelor untuk metabolisme tubuh lebih baik, alasannya kenapa, apakah Anda itu sudah merasakan sendiri daun kelor atau ada peneliti-peneliti sebelumnya yang menjelaskan tentang daun kelor atau manfaat-manfaat, atau pasar itu sekarang juga sudah menunjuk pasar dari kesehatan herbal itu sudah meneliti tentang daun kelor. Nah, itu harus Anda cantumkan juga latar belakang. Lalu tujuan ini ditulis menjadi patokan apa saja yang menjadi tujuan Anda, baik itu tujuan umum atau tujuan khusus. Dari khusus dulu ke umum juga boleh tujuannya, dari umum ke khusus juga boleh. Apa tujuan penelitian itu Anda angkat, pasti ada tujuannya. Misalnya manfaat daun kelor bagi metabolisme tubuh, itu tujuannya. Lalu Anda ingin menyampaikan bahwa manfaat itu harus disebarluaskan ke masyarakat umum, maka penelitian ini Anda buat. Itu dia, ada tujuannya. Batasan masalah teman-teman, atau pembatasan. Masalah yang diangkat itu padat dan jelas. Fokus, jangan terlalu luas. Jika ingin membicarakan virus seperti tadi ya cukup virus saja yang dibicarakan. Jika ingin membicarakan tentang daun kelor, cukup daun kelor saja yang dibicarakan, ya. Jangan yang lain-lain. Metode, ini dia. Metode yang dipaparkan menggunakan metode apa saja sih? Nah, metodenya itu mengumpulkan data. Metode pengumpulan data sesuai dengan judul Anda. Pengumpulan datanya macam-macam ya. Bisa saja dengan angket dan lain sebagainya.
Sistematika teman-teman. Susunan karya tulis ini dibuat bagian komponen-komponen ini seperti karya ilmiah yang lain, seperti universal yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi penulisan-penulisannya pun tidak jauh berbeda. Setiap sekolah, setiap instansi pendidikan tidak jauh berbeda dari sistematika penulisan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, landasan teori. Bab ini menggunakan landasan teori. Kalau tadi pendahuluan ya bab 1, lanjut ke bab 2 landasan teori. Bab ini mengungkapkan berbagai teori yang menjadi dasar atau landasan pembahasan. Pembahasannya digunakan untuk apa? Pembahasan yang akan digunakan pada bab keempat. Jadi kita ketika action untuk meneliti misalnya manfaat daun kelor itu tidak boleh langsung action, tidak boleh langsung bergerak, langsung meneliti, tidak boleh. Harus ada landasan teori dulu. Landasan teorinya seperti apa, bagaimana Anda akan mengekstrak daun kelor atau Anda mengambil sari-sarinya. Nah, itu Anda wajib untuk mempunyai landasan teorinya dulu. Bagaimana fungsi daun kelor itu secara umum ya, yang sudah diteliti-teliti sebelumnya, ada teori-teorinya. Itu salah satu contoh tema penelitian. Kalau virus bagaimana? Beda lagi. Kalau bahasa bagaimana? Beda lagi juga. Nah, itu dia. Lalu lanjut ke bab ketiga. Setelah landasan teori kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, ini dia, kita wajib hati-hati dalam menggunakan metodologi penelitian teman-teman atau Ananda. Nah, apa itu metode penelitian? Yakni ilmu tentang metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, analisis data, penyajian hasil analisis data. Hal ini berkaitan dengan Anda itu pengambilan datanya bagaimana, lalu menganalisis datanya itu bagaimana, dan penyajian hasil analisisnya Anda paparkan seperti apa, wajib dijelaskan secara sistematis. Dan bab selanjutnya adalah bab keempat atau kita sebut sebagai pembahasan. Ingat, bab ini lanjutan dari bab 2 dan bab 3. Bab 2 tadi tentang landasan teori, metode, bab 3 dan pembahasan pada bab 4. Pembahasan ini adalah data-data yang diperoleh dari pengumpulan data atau metode data dari bab 3 tadi, dikumpulkan lalu Anda bahas, Anda kupas. Setelah Anda kupas, Anda pasti akan menemukan manfaat, misalnya dari tema daun kelor. Wah, pasti ada manfaatnya teman-teman. Nah, ada hasil dari penelitian Anda. Nah, ini di bab kelima ini Anda paparkan simpulannya ya. Simpulannya Anda paparkan dengan baik, saran-saran juga Anda tulis ya. Jangan menulis saran yang walaupun baik tidak ada hubungannya dengan isi makalah. Jadi, saran itu disesuaikan dengan hasil analisis data yang ada. Misalnya daun kelor itu tidak pahit ketika diminum langsung, ketika di jus. Padahal pahit. Nah, berarti Anda harus menyampaikan bahwa daun kelor itu harus ditambahi dengan bahan-bahan lain agar mudah diminum oleh khalayak umum, khususnya anak kecil yang di masa pertumbuhan. Nah, itu wajib Anda sampaikan saran-saran itu di penutup. Karena dengan demikian, dengan hal itu, Anda itu atau Ananda mampu dinilai bertanggung jawab dan jujur, transparan ya. Itu dia. Selanjutnya daftar pustaka. Wah, ini dia nih. Daftar pustaka penting sekali daftar pustaka ini. Karena apa? Di landasan teori, di latar belakang atau di metode penelitian kita juga mengambil dari teori-teori dari buku-buku penelitian, majalah, surat kabar atau jurnal ilmiah yang sudah dilakukan oleh peneliti pendahulu-pendahulu yang lain, meski berbeda dengan konteks yang kita teliti. Nah, karena hal itu berkaitan dengan pertanggungjawaban kita sebagai peneliti, baik buku, majalah, koran, atau sumber-sumber lain, internet katakanlah, jangan asal copy paste saja. Alamatnya internet juga harus kita simpan, ya, kita jaga, kita sematkan sehingga kita menghargai peneliti-peneliti sebelumnya. Itu yang paling penting. Ingat, dalam sebuah penelitian itu juga
kita dituntut untuk bertanggung jawab, tidak sekadar meneliti, tidak sekadar memberikan manfaat, tapi juga kita turut mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Begitu ya teman-teman atau Ananda. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang daftar pustaka atau penulisan daftar pustaka, catatan kaki, dan lain sebagainya. Demikian pada pembelajaran karya tulis ini. Ingat, kita ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab kelima serta daftar pustaka atau lampiran-lampiran yang lain. Kita harus mempelajarinya karena sebagai pelajar kita akan mempelajari segala ilmu yang bermanfaat untuk manusia. Baik, Ananda, demikianlah paparan dari Pak Iksan pada pembelajaran bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 terkait dengan karya tulis. Pasti ada kurangnya, mohon maaf. Dan bila mana ada lebihnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya ucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.